Usrah Baraziliyah ta'tarikul Islam fi Qatar. Satu keluarga orang Brazil memeluk agama Islam di Qatar. Musyaji, supporter dari Meksiko, masuk Islam. Turis luar negeri yang masuk ke Qatar masuk Islam, bahkan ini pertama kali dia melaksanakan sholat, dan orang ini masuk Islam dengan istrinya, ikhafillah. Diajarkan wudhu untuk melaksanakan sholat. Katanya ud'u jaujatik, panggil istrimu untuk melaksanakan wudhu bareng gitu ya. عدد اللي أسلموا فضل من الله تعالى خلال الأسبوع هذا بس من الجمعة الماضية للجمعة هذه Masya Allah, 558 orang شخص دخل الإسلام بفضل من الله تعالى. ثم في ميزان حسناتكم أنتم تسببتم في دعمكم وعطائكم لنشر السنة ونشر الإسلام. تخيلوا أحدنا ما بدأ كأس العالم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Olehnya terus like, share, dan subscribe biar selalu mendapat konten dakwah dari kami. Baik, kali ini kita lanjutin konten dakwah kita ya. Ini ya ratusan bahkan 500 lebih ya, 500 lebih orang memilih masuk Islam, menjadi mu'alaf di Qatar, di mana kita tahu bahwa Qatar ini sedang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Masya Allah, tentunya ini menjadi sebuah keajaiban ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami sebagai orang Islam meyakini kenapa ratusan orang berbondong-bondong masuk Islam ya di Qatar ya di momen Piala Dunia ini. Karena itu tentunya karena mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selain itu, selain mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada sebab-sebab lain ya. Kenapa bisa mendapat hidayah? Pasti ada jalurnya seperti apa. Nah, salah satu sabda Rasulullah SAW ya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Ya, saya ulangin. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan dhaifahu, tamunya. Ini yang dipraktekkan oleh pemerintah Qatar. Dengan adanya momen Piala Dunia ini, mereka menyambut, memuliakan tamu-tamu dari berbagai negara tanpa peduli agamanya apapun, agamanya Kristen, Katolik dan sebagainya, bahkan ateis ya dimuliakan di Qatar. Olehnya mereka masuk Islam. Baik, mari kita lihat videonya ya. Kita simak sama-sama videonya ya. Baik. Nah, kita bisa saksikan ada seorang anak-anak yang membagikan bunga, pesan untuk perdamaian dan pesan untuk ketenangan juga. Ada permainan-permainan kecil yang untuk menghangatkan kedatangan mereka ke Qatar, bahwa kedatangan mereka itu disambut dengan baik di Qatar. Selfie juga, ikhafillah, ini sangat luar biasa. Dan membagikan air juga, tidak hanya bunga, serta membagikan makanan juga ya. Masya Allah, ini konsep dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fal yukrim dhaifah, muliakanlah tamu. Ya, mereka minum, ya, membagikan bunga. Nah, ini sangat luar biasa. Ini event ketika Piala Dunia ya. Tidak pilih-pilih siapa saja yang datang ke sana, baik muslim atau non muslim. Mereka dikasih bunga, tanda cinta bagi mereka-mereka yang datang ke Qatar. Itulah akhlak Islam.
Ikhwafillah, itulah tadi sebuah video ya, masya Allah, ya, di mana orang-orang Qatar mereka beragama Islam tapi menyambut non Muslim dengan sangat baik tanpa pandang bulu agama mereka apa. Namun setelah ditelusuri, selain mereka membagikan bunga, ngasih air dan sebagainya, ternyata selama pegelaran Piala Dunia ini banyak terpampang tulisan-tulisan hadis-hadis Rasulullah SAW yang pesannya itu tentang akhlak. Pesannya bukan untuk menyuruh mereka masuk Islam, enggak, tapi di dinding-dinding di mana banyak tertulis. Salah satunya ini ada hadis riwayat Bukhari, di Bukhari, iyyakum wadh-dhanna. Nah, ini an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadits, ya. Hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana, rawahul Muslim. Artinya mereka menulis pakai bahasa Inggris ya, cuman saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah jauhilah sifat prasangka buruk, karena sifat berprasangka buruk itu adalah dusta dalam pembicaraan. Dan janganlah kalian mencari kesalahan, memata-matai. Janganlah kalian saling mendengki, wala tahassadu. Ya, itu bahasa Arabnya ya. Dan janganlah kamu membelakang-belakangi, dan janganlah kamu saling membenci. Wala tahasadu, wala tadabaru, wala tabaghadu. Dan janganlah kalian saling membenci. Wala tabaghadu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ikhwana, saling bersaudara. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Itu ya, jadi pesan moral ya, orang-orang Qatar menulis di situ dan orang-orang non muslim membaca itu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling membenci, jangan saling memata-matai, jangan saling cari kesalahan, dan pesan terakhir wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Selain hadis ini ditulis juga ada hadis juga ya, beberapa hadis ditulis juga di situ bahwa ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Nah, itu ada hadisnya ini, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kalian kepada siksa api neraka walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan bersedekah sebiji kurma ya. Syiqqi tamratin, ada yang mengatakan setengah kurma, sebiji kurma. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau nggak punya kurma untuk bersedekah ya, maka fa bi kalimatin thayyibah, cukup dengan kalimat-kalimat yang bagus, kata-kata yang bagus. Masya Allah ya, pesan yang sangat bagus. Bertakwalah kalian kepada takutlah kalian kepada api neraka walau syiqqi tamratin, walaupun dengan sebiji kurma. Kalau nggak punya kurma, fabi kalimatin thayyibah, cukuplah bersedekah itu dengan kata-kata yang baik. Masya Allah, dengan pesan-pesan moral seperti ini ya, banyak yang memeluk masuk Islam ya. Bahkan ratusan, sudah 500 lebih masuk Islam. Mari kita simak videonya ya. Baik. Usrah Baraziliyah Atarikul Islam di Qatar. Untuk keluarga orang Brazil memeluk agama Islam di Qatar. Musyaji, supporter dari Meksiko, masuk Islam. Turis luar negeri yang masuk ke Qatar masuk Islam, bahkan ini pertama kali dia melaksanakan sholat. Dan orang ini masuk Islam dengan istrinya, ikhafillah. Diajarkan wudhu untuk melaksanakan sholat. Katanya ud'u jaujatik, panggil istrimu untuk melaksanakan wudhu bareng gitu ya. عدد اللي أسلموا فضل من الله تعالى خلال الأسبوع هذا بس، من الجمعة الماضية للجمعة هذه ما شاء الله 558 orang شخص دخل الإسلام بفضل من الله تعالى، ثم في ميزان حسناتكم أنتم تسببتم في دعمكم وعطائكم لنشر السنة ونشر الإسلام. تخيلوا أحدنا ما بدأ كأس العالم. Baik, ikhwafillah, itu tadi sebuah video di mana ratusan banyak orang yang memeluk Islam. Nah, selain banyak yang memilih menjadi mu'alaf, ini ada juga hal menarik ya, di mana non-muslim ini tertarik menggunakan jilbab. Masya Allah ya, dia tertarik menggunakan jilbab, padahal dia non-muslim ya. Mari kita simak videonya juga ya, baik.
Nah, lihat wanita ini, masya Allah, ini dia menggunakan hijab. Ada yang dari Brazil. Jadi ada stem tertentu di sini, ya mereka senang ya dipakaikan jilbab, girang, masya Allah, luar biasa sekali, sangat menikmati hijab mereka. Mereka menggunakan baju kontestan Piala Dunia, ada yang menggunakan baju Brazil, masya Allah. Lihat wanita-wanita ini, mereka senyum pakai jilbab, masya. Yang sebelumnya nggak pakai hijab, sekarang pakai hijab, masya Allah, senang sekali ya. Nah. Nah, itu tadi sebuah video di mana banyak orang-orang non muslim yang perempuan memakai jilbab, mereka senang, senyum ya, karena terlihat cantik ya memakai jilbab. Nah, hasil dari pesan-pesan moral dari hadis, kemudian mereka dipakai jilbab tanpa terpaksa, mereka kemauan sendiri. Ada sebuah momen di mana Dr. Zakir Naik mengislamkan orang ya, di Qatar ya, di momen Piala Dunia ini banyak masuk Islam, dipimpin langsung oleh Zakir Naik. Dalam momen ini ya, diislamkan. Kita saksikan. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sebuah video Zakir Naik di mana dia memimpin syahadat, mengislamkan orang supporter bola di Qatar ya, mereka memeluk Islam karena itu tadi, masya Allah ya, orang fal yukrim dhaifahu. Qatar, negara Qatar yang negara muslim, mereka memuliakan orang-orang datang ke sana tanpa memandang agama mereka. Ini patut kita contoh bahwa kita sebagai muslim harus menghormati tamu kita, teman kita, sahabat kita, siapapun mereka, tanpa memandang agama mereka. Kira seperti itu ya. Masya Allah ya, dengan adanya Piala Dunia ini berkah ya, banyak yang masuk Islam. Kita doakan saudara-saudara kita yang mu'alaf mudah-mudahan istiqamah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.